Pernahkah kamu merasa terbebani oleh stres sehari-hari? Nah, jangan khawatir. Video ini akan memberikan solusi konkret untuk membantu kamu mengatasi stres dan menjaga kesehatan mentalmu. Jadi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Stres adalah respons alami tubuh terhadap tekanan atau tuntutan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat muncul karena berbagai faktor seperti pekerjaan, hubungan, atau perubahan hidup. Meskipun terkadang tidak menyenangkan, stres sebenarnya dapat memotivasi dan membantu kita mengatasi tantangan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, stres dapat menjadi masalah kesehatan mental dan fisik. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan stres terhadap kesehatan mental. Kecemasan dan depresi. Stres kronis bisa meningkatkan risiko mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Insomnia. Kesulitan tidur atau insomnia seringkali berkaitan dengan stres yang berkepanjangan. Gangguan konsentrasi. Stres dapat mempengaruhi kemampuan konsentrasi dan fokus. Akibatnya produktivitas akan menurun. Perubahan mood. Stres dapat menyebabkan perubahan mood seperti perasaan frustasi atau mudah marah dan mudah tersinggung. Gangguan makan. Beberapa orang cenderung mengatasi stres dengan pola makan yang tidak sehat, seperti makan berlebihan atau sebaliknya. Akibatnya akan mempengaruhi kesehatan fisik. Penurunan daya tahan tubuh. Stres dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Lalu, bagaimana cara mengatasi dan mengelola stres? Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumbernya. Untuk mengenali dan memahami sumber stres, ada beberapa cara yang bisa kamu coba lakukan. Refleksi diri. Tinjau kehidupan sehari-hari kamu dan identifikasi momen atau situasi yang membuat kamu merasa tertekan. Refleksi diri. Tinjau kehidupan sehari-hari kamu dan identifikasi momen atau situasi yang membuat kamu merasa tertekan. Pemantauan fisik dan emosional. Perhatikan tanda-tanda fisik dan emosional stres, seperti ketegangan otot, sakit kepala, perubahan mood, atau sulit tidur. Catat tantangan rutin. Tulis situasi atau tugas tertentu yang sering menyebabkan stres. Ini dapat membantu kamu mengidentifikasi pola yang perlu diubah. Analisis lingkungan. Tinjau lingkungan tempat kamu tinggal dan bekerja. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menciptakan stres, seperti kebijakan kantor, ketidakseimbangan pekerjaan, atau konflik personal? Komunikasi terbuka. Berbicaralah dengan orang-orang terdekat, baik teman, keluarga, atau rekan kerja, untuk memahami perspektif mereka tentang situasi yang mungkin menyebabkan stres. Prioritaskan dan atur waktu. Identifikasi tugas atau tanggung jawab yang memicu stres dan prioritaskan pekerjaan kamu. Aturlah waktu dengan bijak untuk hindari kelebihan beban. Jangan takut minta bantuan. Jika stres terus-menerus, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental. Mereka dapat membantu kamu mengatasi sumber stres dengan strategi yang sesuai. Ada beberapa contoh situasi yang sering menjadi pemicu stres. Tuntutan pekerjaan berlebihan sudah menjadi hal yang biasa, deadline ketat, beban kerja yang tinggi, atau tuntutan yang tidak realistis di tempat kerja menjadi situasi yang sering menjadi pemicu stres. Masalah keuangan, kesulitan keuangan, utang, atau ketidakpastian finansial juga sering menjadi pemicu stres. Konflik hubungan, pertengkaran dalam hubungan personal atau profesional dapat menciptakan stres yang berkelanjutan. Perubahan hidup besar, seperti pindah rumah, perubahan pekerjaan, atau kehilangan orang terkasih yang dapat menciptakan ketidakpastian dan kecemasan. Masalah kesehatan, diagnosa penyakit serius, perawatan medis yang intensif, atau merawat orang yang sakit dapat menjadi sumber stres. Ketidakseimbangan hidup dan pekerjaan. Kesulitan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Isolasi sosial, rasa kesepian atau kurangnya dukungan sosial dapat menyebabkan stres emosional. Salah satu cara untuk meredakan stres adalah dengan melakukan pernapasan relaksasi. Salah satu latihan pernapasan yang efektif untuk meredakan stres adalah teknik pernapasan dalam. Berikut adalah panduan sederhana. Posisi nyaman, duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman. Pastikan bahu dan leher kamu santai. Napas lambat dan dalam. Mulailah dengan mengambil napas perlahan melalui hidung, mengisi perut kamu dengan udara. Hitung hingga 4 saat mengambil napas. Tahan napas. Tahan napas selama beberapa detik, misalnya hingga 4 hitungan. Pengeluaran udara perlahan.
Keluarkan udara melalui mulut secara perlahan dan santai. Hitung hingga 4 saat mengeluarkan napas. Ulangi secara berkala. Lakukan latihan ini secara berkala. Mulai dengan beberapa kali dan tingkatkan seiring waktu. Teknik ini membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang dapat meredakan respons stres. Kamu bisa mengadaptasi ritme pernapasan sesuai kenyamanan kamu dan praktikkan secara teratur untuk hasil yang lebih baik. Ada beberapa teknik relaksasi yang bisa kamu terapkan di berbagai situasi, seperti pernapasan dalam, visualisasi positif, peregangan ringan, meditasi singkat, afirmasi positif, mendengarkan musik relaksasi, teknik progresif relaksasi otot, jalan santai. Kamu bisa bereksperimen dengan teknik-teknik ini untuk menemukan mana yang paling efektif bagi kamu dalam mengatasi stres di berbagai situasi. Waktu istirahat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental. Ada beberapa alasan mengapa waktu istirahat sangat berarti. Mengurangi stres. Istirahat yang cukup dapat membantu mengurangi tingkat stres. Memberi kesempatan untuk beristirahat dari tugas dan tanggung jawab sejenak dapat memberikan keseimbangan yang diperlukan. Meningkatkan produktivitas. Istirahat dapat meningkatkan produktivitas. Jeda singkat antara pekerjaan dapat membantu menyegarkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi saat kembali bekerja. Menjaga keseimbangan hidup. Waktu istirahat membantu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini penting untuk mencegah kelelahan dan kejenuhan. Memperbaiki kualitas tidur. Istirahat yang cukup berkontribusi pada kualitas tidur yang lebih baik. Tidur yang memadai sangat penting untuk pemulihan mental dan fisik. Meningkatkan kreativitas. Jeda sejenak dapat merangsang kreativitas. Pikiran yang rileks cenderung lebih kreatif dan dapat menemukan solusi inovatif. Menjaga kesehatan mental dan emosional. Istirahat memberikan kesempatan untuk memproses emosi dan mengatasi stres. Ini dapat membantu mencegah terjadinya masalah kesehatan mental. Mendukung kesehatan fisik. Waktu istirahat juga penting untuk menjaga kesehatan fisik. Beristirahat secara teratur dapat membantu mencegah kelelahan fisik dan mendukung keseimbangan hormonal. Penting untuk menghargai dan merencanakan waktu istirahat sebagai bagian integral dari rutinitas harian. Ini tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek kesehatan mental yang penting dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Untuk mengintegrasikan waktu istirahat dalam rutinitas harian, kamu bisa menggunakan langkah-langkah berikut ini. Jadwalkan waktu istirahat, gunakan teknik Pomodoro, manfaatkan istirahat makan siang, berjalan-jalan sebentar, aktivitas peregangan atau yoga ringan, blokir waktu untuk kegiatan yang kamu nikmati, hindari mengecek gadget selama istirahat, penting untuk istirahat di malam hari. Dengan merencanakan dan menghormati waktu istirahat, kamu dapat mengintegrasikan kebiasaan ini dalam rutinitas harianmu. Ini bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan kamu secara keseluruhan, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten positif lainnya. Ingatlah, kesehatan mental kita sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga kesehatan mentalmu.